Alkisah di negeri antah berantah. Hiduplah sepasang suami istri yang sangat sengsara. Mereka adalah si miskin dan istrinya. Setiap hari mereka harus menahan lapar, mencari sisa makanan di tumpukan sampah, dan selalu diusir oleh penduduk. Kakanda, perut Adinda terasa perih sekali. Sudah 2 minggu kita tidak makan, hanya meminum air sungai. Adinda tak sanggup lagi. Yang sabar Adinda, aku akan mencari peruntungan di kota agar kita bisa makan hari ini. Aku hanya berdoa agar penduduk tidak memukulku lagi. Mengapa nasib kita begini? Dulu kita hidup dalam kemewahan. Sekarang jangankan istana, untuk nasi pun kita harus meminta belas kasihan warga. Jangan menyerah Adinda, aku akan mencari peruntungan di pasar. Siapa tahu ada orang kaya yang berhati mulia. Kita akan mencoba terus dan tetap berusaha. Si miskin tiba di pasar. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu kehadirannya selalu memicu kemarahan. Permisi Nyonya, apakah hamba boleh meminta sedikit makanan? Hamba sangat lapar. Sedikit nasi pun tidak apa-apa. Minggir kamu! Berani-beraninya kamu menyentuh barang-barangku. Kau tahu bahwa tubuhmu mengusir pembeli yang lain. Orang pembawa sial! Lihatlah orang ini. Jangan biarkan dia berada di dekat dagangan kalian. Usir dia! Sudahlah, aku tidak akan pergilah dari sini sebelum aku berpikiran. Terima kasih Nyonya. Kamu adalah orang yang berhati. Dengan sisa kekuatan, si miskin mendekati istana. Ia teringat betapa istrinya selalu memuji buah mempelam dari taman raja. Ia memutuskan untuk mencoba peruntungan terakhir. Berhenti, jangan kau kotori istana ini dengan tubuhmu yang kotor. Siapa kau dan apa maumu? Aku Tuan Prajurit, hamba istirahat. Silakan saja prajurit. Kau pengemis yang terkutuk. Mengapa kau berani datang ke istanaku? Tuanku yang wijaksana, bolehkah hamba meminta belas kasihan? Apakah hamba boleh meminta 1 buah mempelam yang ada di taman istanamu? Diberikan kepada istri hamba agar dia tidak kelaparan lagi. Seorang pengemis berani meminta buahku. Sungguh berani. Prajurit, berikan dia pelajaran. Tidak, biarkan dia mengambilnya. Kau hanya boleh mengambil yang sudah jatuh. Ambil dan setelah itu pergi dari istanaku. Dan jangan pernah balik lagi ke sini. Terima kasih Tuanku Raja atas kebesaranmu. Hamba dan istri hamba tidak akan kelaparan lagi. Iya Dinda, Kamu mendapatkan ini dari dari orang Dinda. Dengan buah mempelam itu, si miskin dan istrinya merasa lega. Meskipun hidup mereka masih sulit, takdir pun mulai berpihak pada mereka. Kelak, saat menggali tanah untuk berteduh, si miskin menemukan guci berisi emas, yang menjadi awal dari kekayaan dan kembalinya takdir mereka sebagai raja dan permaisuri. Inilah hikayat si miskin, yang mengajarkan kita bahwa kesabaran akan membuahkan hasil.